Prajurit tank yang hangus terbakar ini ternyata masih bernapas, meski dengan susah payah. Seorang veteran Soviet yang melihat langsung kejadian itu segera memanggil rekan-rekannya untuk memastikan. Saat mendengar suara di sekitarnya, prajurit tank itu perlahan membuka matanya, memberi tanda bahwa ia masih ingin bertahan hidup. Tanpa menunggu lama, mereka mengangkat tubuhnya ke atas truk dan membawanya ke rumah sakit di belakang garis pertempuran. Setibanya di rumah sakit, para dokter terkejut karena tubuhnya mengalami luka bakar hingga 99,6%. Meski begitu, mereka sepakat bahwa kecil kemungkinan ia bisa bertahan hidup sampai malam tiba. Salah satu dokter wanita pun keluar ruangan dan bersikap seolah tak bisa berbuat banyak. Namun keajaiban terjadi. Selama 21 hari berikutnya, prajurit itu tetap hidup. Dan dalam 3 hari setelahnya, seluruh lukanya mulai sembuh dengan sendirinya. Sang dokter bahkan tak percaya saat melihat daging baru tumbuh di tubuhnya. Ketika ditanya nama dan satuan tempatnya bertugas, prajurit itu hanya menatap kosong dan tak mengingat apapun. Tanda bahwa ia mengalami kehilangan ingatan total. Setelah kondisinya membaik, ia diintegrasi oleh seorang komandan militer. Berdasarkan petunjuk dari puing-puing tank yang ditemukan, identitasnya diketahui. Namanya Ivan, seorang prajurit yang telah melewati banyak pertempuran penting. Namun anehnya, ia sama sekali tak mengingat siapa dirinya. Bahkan ekspresinya pun tetap datar. Para dokter menyarankan agar ia dipulangkan ke belakang untuk menjalani pemulihan. Tapi komandan menolak usul itu. Situasi di garis depan sangat genting dan mereka membutuhkan prajurit tank berpengalaman. Selama Ivan masih bisa mengoperasikan tank dan bertarung, ia tetap dibutuhkan. Ivan pun dikirim kembali ke medan perang dengan kereta. Dalam perjalanan, ia melihat bangkai-bangkai tank yang rusak parah. Ia menyentuhnya satu persatu, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari mereka. Perilaku aneh itu dilihat oleh seorang perwira yang kemudian menegurnya. Ivan tampak seperti sedang mendengarkan suara dari dalam tank-tank itu, seolah ia bisa memahami cerita terakhir mereka, apa yang menghancurkan mereka, siapa yang menyerang, dan bagaimana mereka gugur. Beberapa tank diketahui disergap infanteri, yang lain dihancurkan oleh tank musuh berukuran besar. Salah satunya hancur karena diserang oleh tank Tiger putih, sama seperti yang dialami Ivan. Melihat tingkah Ivan itu, para perwira sempat mengira ia mengalami gangguan jiwa dan berniat mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Namun sore itu, pasukan Soviet berhasil menangkap seorang tawanan perang dari komando tentara Jerman. Dari keterangannya, memang ada tank Tiger misterius yang sering muncul dari balik asap dan bayangan. Tank itu sangat mematikan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia mampu menghancurkan 15 tank Soviet hanya dengan meriam utama, lalu menghilang begitu saja. Karena tak tercatat secara resmi, banyak tentara Jerman sendiri yang menyebut tank itu sebagai iblis penghancur. Informasi penting ini segera dilaporkan ke markas besar. Jenderal yang menerima laporan itu yakin bahwa Tiger putih memang nyata dan menjadi ancaman besar. Ia pun memerintahkan satu unit tank T-3485 untuk dimodifikasi dengan meriam dan mesin baru. 3 awak tank terbaik dikumpulkan dengan misi khusus mencari dan menghancurkan Tiger putih. Ivan, satu-satunya yang pernah berhadapan langsung dengan tank tersebut, diangkat menjadi komandan tank. Jenderal tampak puas melihat modifikasi yang berhasil dilakukan pada T-34, namun masih ragu terhadap kemampuan para awak. Ia memberi tantangan, jika mereka bisa menghancurkan dari jarak 800 meter hanya dalam 2 tembakan,